kelas 10. Yang pertama, ekonomi itu diambil dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti mengurus atau mengatur. Atau pengertian ilmu ekonomi secara istilah itu adalah tata cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara optimal untuk mencapai kemakmuran. Atau pengertian lainnya dalam laman Department of Economics University of Buffalo, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, kemudian kesejahteraan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kelompok ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi dari masalah-masalah yang praktis. Yang ketiga itu ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah menjelaskan hubungan sebab akibat dan menjelaskan tata cara kerja sistem perekonomian dalam masyarakat. Dan ilmu ekonomi teori ini terbagi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Kalau yang mikro itu mempelajari tentang perilaku konsumen perusahaan. Contohnya tuh kayak konsumen di pasar. Terus kalau yang makroekonomi itu kayak kurs mata uang dan lain-lain sebagainya yang bersifat global. Yang yaitu ekonomi positif. Ekonomi positif yaitu yang membahas fakta dan hubungan antara peristiwa ekonomi. Contohnya, jika produksi gula turun, maka harga gula naik. Nah, selanjutnya yaitu ada kata-kata seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik itu yang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern itu ada tiga juga. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana cara menghasilkan. Dan yang ketiga untuk siapa barang itu diproduksi. Dan masalah ekonomi secara umum itu ada dua juga. Yang pertama itu adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Faktor-faktor penyebab kelangkaan ada beberapa, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, perkembangan teknologi yang lambat, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan kemampuan produksi yang rendah. Masalah ekonomi secara umum yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kebutuhan juga dibagi empat berdasarkan intensitas, yaitu primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu kebutuhan seperti pakaian, makanan, sekunder seperti motor, tersier itu seperti barang-barang mewah yang tidak sangat dibutuhkan. Yang kedua itu adalah bentuk dan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Dan sifatnya itu adalah jasmani, yaitu kebutuhan bagi tubuh seperti olahraga dan lain-lain. Yang kedua itu rohani, yaitu kebutuhan seperti kalau dalam agama Islam itu mengaji, zikir, dan lain-lain. Kalau yang ketiga itu adalah berdasarkan waktu. Waktu itu adalah kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi sekarang dan di masa depan. Yang keempat itu subjek. Ada individu dan kolektif. Kalau kebutuhan subjek yang individu itu kayak pakaian kita tuh individu. Kalau kolektif tuh kayak jalan umum, di pasaran itu jalan umum, itu termasuk yang kolektif, kebutuhan umum atau budget. Nah, selanjutnya yaitu opportunity cost atau biaya kesempatan. Opportunity cost adalah kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Oleh sebab itu, opportunity cost biasanya terjadi saat manusia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan. Nah, ini contoh soal opportunity cost. Apakah ada yang mau bantu menjawab?
Pertanyaannya? Pertanyaannya itu ya opportunity cost-nya. Hah? Ya pilih apa? Ya dia Oh, milih iya. apa? Ya, sambungannya. Kayaknya mungkin ada sambungannya. Coba tekan. Coba tekan. Iya, pertanyaannya dibacain aja. Pertanyaannya itu, oh, jadi apa yang diberikan ibu untuk Hah? untuk yang disukai oleh buah hatinya? Hah? Ya misalnya dia milih produk A. Apa biaya peluangnya? Ayo langsung aja jawabannya. Ah, Oh, bukan dari produk. skala prioritas. Ya opportunity cost kan biaya peluang skala prioritas. Beda. Di sini biaya Opportunity cost kan biaya peluang. Kalau skala prioritas beda. Iya di sini skala prioritas opportunity cost. Untuk pilih jadi ketika memilih atau yang mau yang benarnya tolong jelaskan, tolong bantu aja. Jelaskan yang benarnya. Tadi yang di buku ini yang dibaca. Salah baca deh. Nah, Ah, sana. Baca dulu, coba bacain di sana tuh. Apa ya? dia kan ambil dari LKS dan dari SKS. Kalau yang di SKS ini biaya pulau itu usaha untuk memperoleh barang jasa manusia memerlukan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tertentu dilakukan untuk memperoleh hasil optimal.